Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, Bapak, salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, Bapak, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips-trik tutorial dan informasi tentang pendidikan. Ibu Bapak, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Ibu Bapak sekalian, yaitu cara membuat SKP Kepala Sekolah Online SKP tahun 2022. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton dari channel Media Edukasi dan Dakwah ini. Beriring doa, mudah-mudahan Ibu Bapak senantiasa dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu Bapak, bahwa pemaparan cara membuat SKP Kepala Sekolah secara online ini, SKP tahun 2022 ini, akan dipaparkan oleh guru kita atau bapak kita yang beliau sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Muhammad Fatkur Rohman SPD. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Kayangan. Tentunya beliau ini sangat berpengalaman sekali, makanya beliau dalam hal ini sebagai narasumber menyampaikan tentang bagaimana cara menyusun dan membuat SKP Kepala Sekolah ya, yang SKP ini tahun 2022 ya. Silakan simak penjelasan atau tentang cara membuat SKP Kepala Sekolah Online SKP tahun 2022. Tutorial tentang pembuatan SKP atau sasaran kinerja pegawai edisi tahun 2022, di mana pada tahun 2022 ini Kementerian Pan-RB sudah menerbitkan Permen Pan-RB nomor 6 tahun 2022 sebagai dasar untuk pembuatan SKP tahun 2022. Di samping itu, Kementerian Pan-RB juga sudah membuat aplikasi pembuatan SKP yang dikerjakan secara online atau secara daring. Namun tidak semua daerah itu menerapkan pembuatan SKP secara daring. Nah, di NTB itu sebagai salah satu pilot project untuk menjalankan atau mencoba aplikasi pembuatan SKP yang dikembangkan oleh BKN pusat yang dikerjakan secara daring. Nah, kita akan mempelajari bagaimana membuat SKP secara daring. Kita mulai dari pembuatan SKP oleh kepala sekolah. Oke, arahkan kursor ke address bar atau bilah alamat di browser yang Anda pakai. Ketik kinerja.bkn.go.id. Oke, saya besarkan yang seperti ini alamatnya, kinerja.bkn.go.id. Setelah itu silakan di enter. Setelah itu kita klik login. Yang kita gunakan adalah menggunakan akun MySAPK, di mana user atau pengguna menggunakan NIP. Oke, saya klik login. Kemudian masukkan NIP. Kemudian sandinya atau password. Setelah itu klik sign in.
Nah, seperti ini tampilan SKP tahun 2022. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengedit menu profil. Jadi di sini ada menu profil, kemudian SKP, kemudian tim kerja dan dashboard. Kita klik dulu menu profil. Kemudian kita lihat data yang ada, mulai dari instansi pemerintah Provinsi NTB, kemudian nama Abdul Wahid, kemudian jenis pegawai, NIP sudah tertera, jabatan sama golongan ruang. Nah, ini kalau misalkan ada kekeliruan maka kita bisa edit. Maka kita klik edit profil andaikan ini tidak sesuai. Nah, kemudian pilih dulu unornya. Unor ini adalah SMA yang dikepalai oleh kepala sekolah. Nah, ketik saja nama SMA-nya. Langsung mencari. Nah, SMKN 1 Selong misalkan, kemudian klik SMKN 1 Selong. Kemudian jabatan guru ahli madya, kemudian garis miring kepala sekolah. Bila pangkatnya ini belum sesuai maka silakan diganti. Misalkan 4B ini salah, maka ganti yang benar, misalkan 4C. Karena ini sudah benar maka saya biarkan. Kemudian klik OK. Nah, sudah unornya sudah muncul, SMKN 1 Selong, unor atasan cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, dan unor induk adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, berikutnya kita lakukan klaim pimpinan unor. Karena ini adalah sebagai kepala sekolah, maka kita lakukan dulu klaim sebagai kepala sekolah, kemudian klaim pimpinan unor. Kemudian Anda bersatu sebagai pegawai pada unor SMKN 1 Selong. Kita klik klaim pimpinan unor. Nah, maka kedudukan kita di sini menjadi pimpinan, atau dalam hal ini adalah kepala sekolah. Nah, berikutnya setelah itu kita klik menu SKP yang berada di sebelah kiri. Klik saja SKP. Nah, kemudian tambahkan SKP. Klik tambah SKP yang ada di sebelah kanan atas. Nah, kemudian dibuat di sini periode awal adalah mulai dari 1 Januari 01 2022. Periode terakhir 31 Desember atau 12 2022. Untuk men-setting tanggal kita bisa juga klik ikon kalender yang ada di pojok kanan yang sebelah ini. Oke, kita coba. Nah, seperti ini juga bisa, atau kita ketik manual. Nah, kemudian pendekatannya ini ada dua macam, kuantitatif sama kualitatif. Namun BKD NTB itu mengharuskan yang memilih kuantitatif, maka pilih saja yang kuantitatif, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita klik detail SKP. Perhatikan di sini masih draft ya, ini masih draft. Nanti kalau sudah draft ini kita anggap sudah final, maka tinggal kita ajukan ke pimpinan. Oke, klik detail SKP. Berikutnya adalah klik tambah RHK. Nah, pilih rencana hasil kerja atasan yang diintervensi.
Nah, ini tinggal kita pilih dari RHK yang dibuat oleh atasan. Dalamnya adalah kepala cabang dinas yang sesuai dengan tupoksi kepala sekolah. Ini adalah daftar RHK atau rencana hasil kerja atasan. Dalamnya adalah kepala cabang dinas. Misalkan RK-nya adalah tercapainya peningkatan pengelolaan data pendidikan dan kebudayaan, tercapainya peningkatan capaian standar nasional pendidikan, tercapainya capaian standar nasional pendidikan, tercapainya peningkatan mutu lembaga dan layanan pendidikan menengah dan pendidikan dan seterusnya. Nah, yang cocok, yang sesuai dengan tupoksi kepala sekolah itu salah satunya adalah ini, tercapainya peningkatan capaian standar nasional pendidikan. Maka ini kita klik. Nah, kemudian klasifikasi RHK pilih sebagai organisasi, kemudian UNOR pilih sekolah yang dipimpin, kemudian jenis RHK pilih yang utama. Nah, rencana kerja kepala sekolah apa? Nah, kepala sekolah seperti kita tahu beban kerja itu ada dua. Pertama adalah manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disingkat dengan PKB. Oke, yang pertama dulu kita tulis. Terlaksananya tugas pokok kepala sekolah yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan. Ini adalah tupoksi utama dari kepala sekolah. Kemudian klik OK. Oke, kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita tambahkan indikator. Indikator ini ada beberapa aspek, ada kualitas, ada kuantitas, ada waktu, ada biaya. Kita pilih pertama yang kuantitas. Indikatornya apa? Indikatornya adalah tersedianya atau adanya laporan PKKS atau penilaian kinerja kepala sekolah. Targetnya apa? Karena kuantitatif ini bentuknya angka, satu laporan. Jadi laporan apa? Laporan PKKS. Kemudian klik OK. Kemudian tambahkan lagi indikator. Sekarang adalah kualitas. Kualitas ini adalah menyangkut mutu atau nilai dari PKKS. Misalkan di sini indikatornya adalah nilai dari PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Targetnya apa? PKKS itu nilainya baik bila skornya rentangan antara 76 sampai dengan 90%. Jadi target kepala sekolah itu cukup target sebagai nilai baik ya. Nanti kalau andaikan ternyata nilainya itu sangat baik, maka itu melampaui target secara kualitas ya. Kemudian klik OK. Nah, tambahkan lagi indikator. Ini adalah aspek waktu. Waktu ini berarti kita tulis ketepatan waktu pelaksanaan tugas. Targetnya 12 bulan. Oke, kemudian klik OK. Nah, cukup kita tambahkan indikator kuantitas, kualitas, dan waktu. Kalau kita mau tambahkan, di sini ada juga aspek biaya. Ini tidak perlu kita lakukan ya. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi RHK. Kita pilih lagi di sini. Ini untuk menambahkan
tupoksi lain dari kepala sekolah, yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, yang mana kira-kira yang sesuai dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan dari RHK Kepala Cabang Dinas? Ya, kita cari, kita pilih lagi tercapainya peningkatan capaian standar nasional pendidikan, kemudian kita pilih organisasi, ini kita pilih sekarang SMKN 1 Selong. Berikutnya ini kita tambahkan RHK yang jenis RHK tambahan. Rencananya apa? Terlaksananya PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, kemudian klik OK. Nah, PKB ini ada 3 macam ya. Pertama adalah pengembangan diri atau pelatihan, yang kedua adalah publikasi ilmiah, dan yang terakhir adalah pengembangan inovasi. Nah, selanjutnya kita tambahkan indikator ya. Aspeknya kuantitas dulu. Nah, misalkan indikatornya adalah, misalkan kita rencanakan melaksanakan diklat. Jadi salah satu PKB adalah diklat atau pengembangan diri ya. Terlaksananya diklat fungsional. Nah, targetnya misalkan 1 sertifikat. Jadi ditargetkan dalam setahun itu mendapatkan 1 sertifikat. Kemudian klik OK. Nah, kemudian tambahkan indikator. Ini tambahkan yang waktu saja, untuk kualitas tidak perlu, biaya tidak perlu, waktu. Jadi dari 4 aspek ini itu minimal 1, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4 ya. Oke, ini tambahkan tadi kuantitas sudah, sekarang waktu. Indikatornya ini ketepatan waktu pencapaian PKB ya. Targetnya 12 bulan. Artinya ditargetkan 12 bulan itu harus mendapatkan 1 sertifikat diklat. Kemudian klik OK. Nah, kita sudah menambahkan kinerja utama yang bunyinya adalah terlaksananya tugas pokok kepala sekolah, yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi terhadap guru dan tenaga pendidikan, di mana indikator kinerja mutu atau disingkat IKI, aspek kuantitasnya adalah adanya laporan PKKS, target tahunan 1 laporan, kemudian kualitasnya 76-90%, waktunya adalah 12 bulan. Berikutnya yang kinerja tambahan adalah terlaksananya PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kuantitasnya adalah terlaksananya diklat fungsional, target tahunan adalah 1 sertifikat, waktunya, ketepatan waktu pencapaian PKB adalah 12 bulan. Nah, setelah itu kita sudah selesai membuat draft SKP, nanti tinggal kita ajukan. Nah, di sini ada menu ajukan ya. Setelah diajukan nanti akan direview oleh atasan, dalamnya adalah kepala cabang dinas. Nanti kalau sudah dipandang sesuai maka tinggal disetujui oleh kepala cabang dinas. Oke, setelah itu anggap nih draftnya sudah final ya, maka kita tinggal klik ajukan SKP ya. Perhatikan tombolnya ya, ajukan SKP. Nah, apakah Anda yakin mengajukan SKP ini Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP selesai ditinjau? Klik saja OK. Maka sekarang statusnya menjadi pengajuan. Nanti kalau ini sudah disetujui maka ini menjadi warna hijau, statusnya adalah persetujuan. Oke, kita coba cetak ya. Cetak. Oke, kemudian klik OK. Nah, inilah SKP yang sudah kita cetak. Perhatikan. Oke, sampai di sini penjelasan saya sebagai tutorial bagaimana kepala sekolah
membuat SKP tahun 2022 berdasarkan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 yang dikerjakan menggunakan aplikasi secara online atau secara daring. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.